Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum saya yang ke-11 mengenai korelasi. Mata kuliah praktikum statistika yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang, SSMSI, yang saya sendiri, Rahmat Syaroni, dengan NIM 4202 53008, kelas PSN 2020B, Prodi Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Dengan kakak asisten lab yang pertama, Kak Nova Nastia Ditindaon dengan NIM 4183 dan Kak Narita Sari dengan NIM 4193 Langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yakni korelasi. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau bebas. Selanjutnya, korelasi bivariat. Korelasi bivariat mengacu pada analisis terhadap dua variabel, sering dilambangkan sebagai X dan Y, terutama untuk tujuan menentukan hubungan empiris yang mereka miliki. Korelasi bivariat sangat membantu dalam pengujian hipotesis. Biasanya digunakan untuk melihat apakah variabel terikat satu sama lain. Biasanya mengukur bagaimana kedua variabel berubah bersama pada saat yang sama. Tujuan dari analisis bivariat adalah deskriptif. Itu adalah ketika beberapa hubungan antar beberapa variabel diperiksa secara bersamaan. Dalam analisis ini terdapat beberapa tes yang dapat dijalankan termasuk produk Norman, Pearson, eksperimen, dan Kendall. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan dan arah dari variabel. Dari nilai R yang diperoleh dapat hubungan N1 kurang dari R, maksud saya R kurang dari N1 dan lebih besar dari 1, dengan ketentuan apabila R sama dengan 1, terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua positif sempurna. Apabila R sama dengan N1, negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, tidak dapat terdapat hubungan. Apabila R berada di antara min 1 dan 1, maka tanda minus menyatakan ada korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. Dasar pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikansi atau significant. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel yang digunakan. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation, di mana terdapat pada rumus yang saya tampilkan, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika R hitung kecil dari R tabel, maka tidak ada korelasi antar variabel. Selanjutnya, korelasi rank Spearman. Korelasi rank Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi dihitung berdasarkan order data. Kriteria analisis korelasi ini ada beberapa nilai persamaan seperti yang ditampilkan. Selanjutnya ada korelasi Kendall. Korelasi ini sama seperti rank Spearman, di mana lebih mengukur karakter hubungan antar peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri. Selanjutnya ada korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antar variabel bebas dan variabel tak bebas, dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antar variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial atau partial correlation melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan kebijakan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Persyaratan uji korelasi parsial. Yang pertama, masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Yang kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Rumusan hipotesis penelitian: 0 hubungan antara X dan Y. Rumusan hipotesis penelitian dapat dilihat seperti yang saya tampilkan. Dasar keputusan uji korelasi parsial dapat dilihat seperti yang saya tampilkan juga. Langsung saja kita masuk ke materi pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan mencari korelasi bivariat dari data ini melalui contoh kasus. Dari data ini kita akan mengetahui korelasi bivariat dengan cara klik analis, kemudian correlate, lalu kita klik bivariat. Nah, variabel-variabel yang
ini kita pindahkan semua ke kotak variabel. Dengan option kita klik exclude case variables, kemudian continue. Bagian correlation coefficient kita klik persen, test of signifikansi kita klik detail, dan flag significance correlation, lalu kita klik OK. Pada tabel output kita dapat menemukan seperti tabel berikut ini. Cara mengetahuinya kita lihat nilai signifikansinya, yaitu signifikansi mobil 0,15 dan 0,015, nilai signifikansi motor 0,585, dan nilai signifikansi polusi 0,09. Karena nilai signifikansi dari mobil, motor, dan polusi lebih dari 0,05, maka ketiga data ini tidak saling berhubungan atau tidak signifikan. Selanjutnya kita akan mengetahui korelasi parsial. Dari data yang telah kita dapatkan atau kita buat, kita akan mengetahui variabel prestasi dan motivasi apakah berhubungan jika ingin mengetahui IQ. Langsung saja kita masuk. Caranya yaitu klik analis, kemudian klik correlate, kemudian kita klik parsial. Nah, di sini IQ-nya kita masukkan ke control for, prestasi dan motivasi kita masukkan ke variabel. Kemudian kita klik option, ini kita klik zero order correlation, kemudian pada missing value kita klik exclude case variables. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Nah, pada hasil outputnya kita dapat lihat nilai signifikansi dari motivasi yaitu 0,01 dan IQ 0,010. Itu berarti prestasi, karena ini kurang dari 0,05, maka prestasi dan motivasi saling berhubungan untuk mengetahui IQ seseorang. Maksud saya, karena ini lebih dari 0,5, maka prestasi dan motivasi tidak berpengaruh kepada IQ seseorang. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti penjelasan saya sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan kakak asisten pendamping yang telah membimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.